86 Dia hanya korban, tidak bersalah dibandingkan siapapun. Amanda Mu sendiri juga tidak mengetahui ucapan mana yang lucu, yang pasti tiba-tiba Peter Si tertawa. Peter Si adalah orang yang berpengaruh di dunia hiburan, kemanapun dia pergi ada banyak wartawan yang mengikutinya, karena takut terfoto Amanda Mu tidak terlalu ingin bertemu dengannya. Ingatan Peter Si sangat bagus, belakangan ini saat bertemu dengan Amanda Mu, dia sendiri yang menyapanya terlebih dahulu. Takutnya kalau terfoto oleh wartawan, Amanda Mu pasti akan menjadi berita utama kembali. Bahkan nama untuk berita utamanya pun sudah terpikirkan olehnya. Misalnya, Nyonya mau diam-diam bertemu dengan orang yang berpengaruh di dunia hiburan, dan lain-lain. Kalau dipikir sangat menakutkan. Jadi, Amanda Mu tidak berbicara lagi dengan Peter Si. Tersenyum dengan sopan dan berkata, aku pergi dulu masih ada urusan. Sampai jumpa. Sikap Peter Si tetap hangat. Peter Si yang seperti ini membuat Amanda Mu sedikit tidak nyaman, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Peter Si membalikkan badan, melihat bayangan Amanda Mu yang menghilang, kemudian melanjutkan berjalan. Tiba-tiba asisten yang berada di belakangnya berkata, Kakak Peter Si, apa hubungan wanita ini dengan tuan mudamu? Saat itu sepertinya aku melihat dia bersama tuan muda di Jade Imperial. Benarkah? Tidak jelas. Peter Si menundukkan kepala berjalan di depan, senyuman di wajahnya menghilang, seperti menyembunyikan sesuatu. Yang jelas hari ini tujuan Peter Si datang ke sini adalah untuk persiapan main film berikutnya. Peter Si menerima tawaran memainkan film baru, dia berperan sebagai dokter psikiater, jadi hari ini sengaja datang ke sini untuk mendalami peran tersebut. Baru saja mereka melangkah masuk, dari belakang Ricky Mo dan Donnie sudah muncul di koridor. Ricky Mo memandang ke arah di mana Peter Si dan Amanda Mu berbicara tadi. Donnie melihat ke arah Ricky Mo sejenak, berhenti bicara, dan tidak berkata apa-apa. Waktu Peter Si sangat padat, jadi tidak lama berada di ruang dokter langsung keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Ricky Mo berdiri di koridor. Wajahnya terlihat kaget, Ricky Mo. Kenapa kamu di sini juga? Selesai berbicara, tiba-tiba dia tersadar, kamu datang bersama Amanda Mu. Ricky Mo tidak bicara, mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Donnie untuk pergi. Saat Donnie membalikkan badan untuk pergi, asisten Peter Si juga segera pergi. Di koridor yang kosong hanya tersisa mereka berdua. Raut wajah Ricky Mo sedikit dingin, tapi tetap saja berbeda dengan orang lain. Dia terus menatap Peter Si, Kak, dulu aku sudah pernah mengatakan, dia itu Amanda Mu. Aku tahu dia itu Amanda Mu, namanya enak didengar. Senyuman di wajah Peter Si tetap sama seperti biasanya, sangat hangat. Ricky Mo terdiam sejenak, nada suaranya datar terdengar sedikit kejam, wajah Amanda Mu mirip dengan Katarina, tapi dia bukan Katarina. Akhirnya ekspresi lembut di wajah Peter Si menghilang, berteriak dengan melotot, tutup mulut kamu. Ricky Mo terdiam, tidak bicara apa-apa. Tidak lama kemudian, Peter Si kembali tenang, ekspresinya kembali hangat seperti biasanya. Ricky Mo, aku sungguh hanya kebetulan saja bertemu dengan Amanda Mu. Selesai dia berbicara, melihat Ricky Mo dengan teliti, kenapa kamu gugup setiap membicarakan Amanda Mu? Ricky Mo menyipitkan mata, nada suaranya datar, dia istriku. Kenapa kamu harus memakai nama adikku untuk menipu Amanda Mu? Peter Si asal bertanya, tapi dengan cepat, dia tertawa, kalau Charles mau tahu, dia pasti mencari kamu untuk meminta biaya peminjaman nama. Ricky Mo menatap matanya, dengan nada suara rendah, Kak, Katarina sudah pergi begitu lama, sudah seharusnya kamu melupakan dia. Selesai berbicara, tidak melihat kembali perubahan Peter Si, langsung pergi. Sejak Amanda Mu keluar dari ruang psikoterapi, dalam hatinya memikirkan masalah Ricky Mo, jalannya sedikit pelan. Tin. Dari belakangnya terdengar suara klakson mobil. Kenapa orang zaman sekarang begitu sombong, dia sudah berjalan di atas trotoar, masih membunyikan klakson. Dia menoleh dengan wajah cemberut, mobil hitam berhenti di belakangnya, yang menurunkan kaca mobil adalah Charles Mo. Charles Mo, memiringkan kepala melihat dia, dengan ekspresi acuh berkata, naik mobil. Kenapa dia juga di sini? Walaupun dalam hatinya penuh keraguan,
dia langsung menarik pintu mobil dan naik. Belum sempat berbicara, Ricky Mo langsung berkata, "Jangan tanya kenapa aku bisa berada di sini, ini adalah pertanyaan yang tidak bermutu." Amanda Mu belum sempat bicara, ucapannya sudah terhenti. Sekalian saja tidak perlu bicara. Ricky Mo menoleh melihat Amanda Mu, melihat dia yang terdiam, mengeluarkan senyuman yang dipaksakan, berkata dengan suara datar, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Amanda Mu menoleh, dengan senyum serius menjawab, "Aku tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak bermutu seperti ini." Donnie yang menyetir di depan, tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar percakapan mereka berdua. Tapi dengan cepat terdiam setelah dia melihat Ricky Mo yang mengawasinya dari kaca. Amanda Mu yang baru saja naik ke mobil tidak memperhatikan orang yang menyetir itu adalah Donnie. "Donnie, hari ini tuan muda tidak keluar." Donnie diam-diam melihat Ricky Mo yang duduk tenang di belakangnya, menggelengkan kepala, "Tidak." Amanda Mu menganggukkan kepala sambil merenung di dalam hatinya, setelah pulang, masakan apa yang akan dia buat untuk Ricky Mo? Sambil berpikir, dia mencolek Charles Mo. "Masak apa?" Ricky Mo menoleh dan melihat dia tanpa ekspresi. Dilihat, Charles Mo, seperti ini, tetap saja menakutkan. Amanda Mu bersandar ke belakang, "Kamu jujur saja, sebenarnya kakak kamu suka makan apa?" Hari ini Amanda Mu memakai jaket putih, dengan rambut diikat ekor kuda, wajah oval putih yang halus tanpa riasan, terlihat sangat sederhana dan polos, seperti seorang gadis kecil yang baru lahir. Amanda Mu melihat dia dengan mata yang berbinar-binar, menunggu jawabannya. Ricky Mo melonggarkan dasi, suaranya terdengar lebih serak dari sebelumnya, "Kenapa kamu begitu memperhatikan dia?" "Aku istrinya, kalau aku tidak memperhatikan dia, apa aku harus memperhatikan kamu?" Begitu teringat apa yang sudah dilakukan, Charles Mo, sebelumnya, Amanda Mu tidak bisa menahan diri untuk memelototi dia. Charles Mo, seperti biasanya tidak peduli, melanjutkan ucapannya, "Menurut kesehatan kakak sepupu aku, kalian tidak bisa hidup sebagai suami istri yang normal, bahkan mungkin dia tidak bisa menjadi penerus perusahaanmu. Kamu saja belum pernah melihat wajahnya, untuk apa mati-matian mengikuti dia?" Amanda Mu tidak mendengar sindiran dalam nada suara, Charles Mo, nada suaranya lebih banyak menunjukkan keheranan. Amanda Mu terdiam, sangat jarang dia mau menjelaskan dengan tenang seperti itu. "Untuk apa?" Amanda Mu berpikir, bicara dengan serius, "Mungkin karena tanggung jawab, walaupun aku dipaksa mama untuk menikah dengan kakak sepupu kamu, tapi kalau hari itu aku mati-matian melawan, mama juga tidak bisa memaksa lagi, karena aku sudah menikah dengan kakak sepupu kamu, sebagai seorang istri aku harus bertanggung jawab, bahkan." Amanda Mu berhenti sejenak, menghela nafas dan berkata, "Selama ini, orang-orang di kota J, banyak yang membicarakan Ricky Mo, tapi, dia sendiri tidak ingin menjadi seperti itu, dia hanya korban, tidak bersalah dibandingkan siapapun." 87 Siapkan uang 10 miliar, kalau tidak akan dibunuh. Amanda Mu baru selesai berbicara, suasana di dalam mobil terasa sunyi dan aneh. Amanda Mu melihat Donnie yang sedang menyetir di depan, menoleh kembali dan melihat Charles Mo, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lalu Amanda Mu menepuk pundaknya, "Kamu belum memberitahu aku apa makanan yang disukai kakak sepupu kamu." Ricky Mo tersadar kembali, menatap dia, setelah beberapa saat berkata, "Dia tidak pilih-pilih makanan, apapun dimakan." Berkata jujur, masakan Amanda Mu enak, sudah begitu lama Ricky Mo makan masakannya, merasa semua masakannya enak. Amanda Mu merasa, Charles Mo, bicara atau tidak sama saja. Kemudian, Charles Mo terdiam, tidak berbicara apa-apa. Charles Mo juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Amanda Mu. Setelah kembali ke rumah, yang pertama dilakukan Amanda Mu adalah mencari Ricky Mo. Amanda Mu berlari menuju ke ruang kerja dan mengetuk pintu, setelah menunggu sekian lama tetap tidak ada orang yang membukakan pintu. Saat turun dari tangga, dia bertemu Charles Mo, dan dengan heran bertanya kepadanya, "Bukankah kalian berkata Ricky Mo ada di rumah?" "Aku baru saja mengetuk ruang kerjanya, tetapi tidak ada yang merespon." Ricky Mo pelan-pelan melihat ke arah lain, menghindari pandangan mata Amanda Mu, mungkin dia sudah kembali ke kamar untuk beristirahat, kesehatannya tidak terlalu baik, jadi cepat lelah. Sekali berbohong,
harus menutupi dengan kebohongan lainnya. Dulu dia membohongi Amandamu, karena merasa Amandamu lucu, jadi menggodanya. Kalau tidak salah, dia pernah mendengar Amandamu membela Ricky Mo. Ricky Mo dilahirkan di keluarga besar. Amandamu sudah mendengar berbagai macam cerita tentangnya, apakah ucapan Amandamu tulus atau tidak, Ricky Mo begitu melihatnya langsung mengetahuinya. Karena dia merasa ucapan Amandamu itu tulus, jadi membuat suasana hatinya kacau balau bahkan dia sendiri pun tidak tahu perasaan apa yang dia rasakan. Oh, Amandamu menganggukkan kepala, turun dari tangga. Ricky Mo melihat Amandamu masuk ke dapur, kemudian menelepon James dengan sedikit kesal, keluar, temani aku minum. Aku mau. James baru saja ingin menolaknya, tapi sebelum dia berbicara, Ricky Mo langsung menutup teleponnya. Di Jade Imperial. James sambil menggoyangkan gelas anggurnya melangkah ke hadapan Ricky Mo, coba ceritakan, ada masalah apa yang mengganggumu sampai pagi-pagi begini kamu mencari aku? Ricky Mo tidak berbicara, tetap diam menuangkan anggur ke gelasnya sendiri. Melihat dia seperti ini, James menyadari mungkin masalahnya sedikit serius, dia juga tidak bercanda lagi, dengan serius berkata, katakan, kamu ada masalah apa? Akhirnya Ricky Mo menoleh dan melihat matanya. Tetapi, setelah beberapa saat melihat James, Ricky Mo mengalihkan pandangannya kembali, berbicara dengan nada datar, kalau aku cerita, kamu juga tidak mengerti. Kalau begitu untuk apa kamu mencari aku? Saat Amandamu selesai memasak, bodyguard memberitahunya kalau Ricky Mo dan Charles Mo pergi bersama. Amandamu hanya bisa makan sendirian. Baru saja mengambil sumpit, ponselnya berdering. Amandamu mengeluarkan dan melihat ponselnya, ternyata telepon dari Novia. Dia mengangkat teleponnya. Amandamu menekan loudspeaker, nada suara Amandamu sangat datar, halo. Awalnya di seberang telepon terdengar suara ribut yang menyakitkan telinga, kemudian terdengar suara jeritan wanita minta tolong, Amandamu, tolong aku. Amandamu melihat kembali nomor teleponnya, memastikan itu adalah Novia. Di seberang sana terdengar suara jeritan Novia, terdengar juga suara tangisan, Amandamu, dulu aku tidak baik, bagaimanapun juga aku mama kamu, kamu harus menolong aku. Amandamu belum sempat bicara, teleponnya sudah direbut orang lain, kali ini terdengar suara seorang laki-laki. Kamu putri wanita ini, kamu dengar baik-baik, siapkan uang 100 miliar untuk kami, kalau tidak. Tiba-tiba suara lelaki itu berubah menjadi sangat kejam, kami akan membunuhnya. Awalnya Amandamu kaget, berkata dengan dingin, aku tidak punya uang, kalau kalian mau uang cari saja Kelvinmu di perusahaanmu. Novia disandera orang. 100 miliar bukan angka yang kecil. Kalau dari awal penyandera sudah mengincar Novia, seharusnya saat ini menelepon Kelvinmu baru benar, bagaimana mungkin menelepon dia? Tapi kamu Nyonya Mo, mana mungkin kamu tidak punya uang? Ini lelucon. Aku beri kamu waktu 2 jam untuk menyiapkan uangnya, setelah 2 jam aku akan menghubungi kamu kembali, tidak boleh lapor polisi, kalau tidak aku akan membunuhnya. Selesai berbicara lelaki itu memutuskan teleponnya. Sebelum dia memutuskan telepon, Amandamu mendengar jeritan Novia sekali lagi. Amandamu memegang ponselnya dengan erat, perlahan raut wajahnya berubah. Biar bagaimanapun keterlaluannya, Novia tetap mama kandungnya, dia tidak mungkin membiarkan Novia terkena masalah dan tidak mempedulikannya. Amandamu menelepon Kelvinmu sambil berjalan keluar. Tapi tidak teleponnya tidak diangkat. Hati Amandamu menjadi cemas, dia langsung lari keluar, naik taksi ke rumah keluargamu. Karena sudah sekian lama Amandamu tidak pernah kembali, dan tidak pernah menginjakan kakinya di rumahmu, jadi saat dia berdiri di depan pintu, langsung dihalangi oleh pembantu di sana. Pembantu menanyai dia, Nona cari siapa? Amandamu menatapnya dengan dingin, aku Amandamu. Nona ketiga, wajah pembantu itu tidak percaya, tapi setelah dilihat dengan teliti, bisa dipastikan kalau wanita yang di depannya memang mirip dengan nyonya. Pembantu itu tidak berani menghalanginya lagi. Amandamu masuk ke dalam sambil bertanya, di mana papaku dan Siskamu? Tuan dan Nona kedua sedang makan. Selesai berbicara, pembantu itu bertanya kembali, apa Non sudah makan? Begitu Amandamu mendengar ucapan ini,
dia tidak ada niat untuk mempedulikannya, dalam hatinya sangat marah. Anggap orang biasa kehilangan seekor anjing, orang itu juga pasti akan mencarinya, apalagi, sekarang Novia disandera orang. Amandamu sangat mengenal rumahmu, langsung menuju ke ruang makan. Pak, udang hari ini cukup enak, coba dulu. Rasanya lebih enak dari biasanya. Saat Amandamu masuk, Siskamu dan Kelvinmu sedang makan dengan gembira. Yang pertama melihat Amandamu adalah Siskamu, dengan wajah kaget berkata, biasanya saat Mama mengundang makan kamu tidak pernah mau, hari ini dia tidak ada di rumah, sebaliknya kamu yang datang. Amandamu masuk dengan langkah besar, mengambil mangkuk yang ada di depan Siskamu dan menjatuhkannya ke lantai, Mamaku disandera orang, kamu masih ada niat untuk makan. Kedua mata Siskamu melotot, wajah kagetnya bertambah jelas, apa, Mama disandera orang. Penyandera tidak menelepon kamu. Amandamu menyipitkan matanya melihat ke arah Siskamu. Tadi Mama berkata dia ada janji dengan temannya pergi ke salon, dan menyuruh kami tidak menunggunya makan, mana mungkin disandera orang. Siskamu mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Ada orang yang menelepon aku, berkata kalau dia menyandera Mama, dan menyuruh aku dalam waktu 2 jam menyediakan uang sebesar 10 miliar, kalau tidak dia akan membunuhnya. Nada suara Amandamu cemas. Setelah Siskamu mendengar ucapannya, reaksi pertama bukanlah mencemaskan Novia, sebaliknya mengerutkan alis dan berkata, 10 miliar. Banyak sekali. Akhir-akhir ini perusahaan kekurangan modal, mana mungkin dalam sekejap bisa menyiapkan uang sebanyak ini. Wajah Amandamu menjadi dingin, kalau tidak ada uang bisa cari jalan lain kan. Mamaku sudah lama tinggal di keluargamu, mengerjakan begitu banyak pekerjaan, apakah demi menolongnya kalian tidak rela mengeluarkan uang 10 miliar? 88 kamu datang sendirian. Perkataan Amandamu tidak enak didengar. Tetapi dia berpikir seperti ini, Novia di keluargamu yang kehidupannya terlihat seperti istri kaya, tetapi kalau dibandingkan istri-istri kaya keluarga lain, dia tidak terlalu berfoya-foya. Sebagian besar waktunya, Novia hanya menyiapkan kebutuhan makanan dan pakaian saja. Meskipun 10 miliar bukan jumlah yang kecil, Kelvinmu harus bisa mendapatkannya. Tapi, Kelvinmu belum tentu mau mengambilnya. Siskamu jelas marah, tapi menahan marahnya. Berkata, kalau kita punya uang, tentu saja kita mau akan memberikan 10 miliar. Tapi sekarang masalahnya kita tidak punya uang. Kalau tidak ada uang kumpulkan saja kekurangannya. Amandamu terlalu malas bertengkar dengan Siskamu, menoleh ke Kelvinmu, memanggilnya, Pak. Kelvinmu mengerutkan keningnya, kalau memang begini. Tak peduli bagaimana caranya aku akan mencari uang tebusan 10 miliar, tetapi hanya dalam 2 jam, di mana aku bisa mencari uang sebanyak ini. Amandamu sedikit kaget, tak menyangka kalau Kelvinmu bersedia mencarikan uang. Tebus saja seadanya, kata Amandamu. Menundukkan kepala melihat kontak di ponselnya. Amandamu baru teringat, selain Lucy Sen, dia tidak memiliki teman lain. Kelvinmu sudah mengeluarkan ponselnya mulai menelepon. Amandamu berjalan menyingkir, menelepon Lucy Sen. Lucy Sen dengan cepat mengangkat teleponnya, ada apa? Sudah makan belum? Amandamu menggigit bibirnya, Lucy Sen. Aku ingin pinjam uang. Boleh. Kamu mau pinjam berapa? Lucy Sen bertanya dengan ramah, kalau Amandamu mengatakan. Lucy Sen pasti akan meminjamkannya. Lagi pula masalah ini masalah yang sangat besar dan penting, Amandamu hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya, kamu, ada berapa? Ada, 1 atau 2 miliar. Aku tidak begitu ingat, aku harus melihatnya dulu, Lucy Sen berkata sambil melihat nominal di akun banknya. Setelah beberapa saat, Lucy Sen tiba-tiba menyadari sepertinya ada sesuatu yang salah, bertanya kepadanya, kenapa kamu mau pinjam uang sebanyak itu? Apa yang terjadi? Mamaku diculik, butuh uang tebusan sebanyak 10 miliar. Kalau begitu kamu lapor polisi aja. Harus menebusnya dulu agar mamaku dilepaskan baru bisa lapor polisi. Amandamu khawatir terjadi sesuatu ke Novia, dan dia takut para penculik akan membunuh Novia. Lucy Sen sebenarnya ingin mengatakan, menyuruhnya membiarkan ibunya mati saja. Tetapi dia sangat mengenal Amandamu, masalah ini kalau misal Amandamu tidak mengetahuinya ya biarkan, tetapi Amandamu sekarang sudah mengetahui, pasti dia akan menyelesaikan masalah ini sampai selesai. Baiklah,
Aku akan memberikan uangnya ke kamu. Terima kasih. Di belakang Amandamu, Siskamu dan Kelvinmu terus mengamati pergerakannya. Saat mendengar Amandamu berkata, tebus dulu orangnya, Siskamu mengeluarkan senyuman di wajahnya. Siskamu berjalan ke samping Kelvinmu, dengan suara kecil berkata, aku tahu Amandamu tidak mungkin tidak peduli dengan Mama. Kelvinmu menganggukkan kepala, dua orang itu entah kenapa tersenyum. Matanya melihat 2 jam yang dengan cepat berlalu, beberapa orang baru mengumpulkan sedikit, masih jauh dari 10 miliar. Amandamu dengan panik berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba, Siskamu memanggilnya, Amandamu, aku ingat kamu membawa kartu hitam keluargamu. Amandamu dengan bingung melihat ke arahnya. Siskamu lanjut berbicara, sekarang ini kita sedang menghadapi masalah besar yang menyangkut nyawa, apa Mama bisa diselamatkan hidup-hidup, semuanya bergantung dari kamu, kami sudah mengerahkan kekuatan kita. Amandamu terlalu panik, melupakan kartu hitam yang dibawa olehnya. Aku segera kembali mengambilnya. Amandamu tidak mempedulikan hal lain, sekarang yang paling mendesak adalah menebus Novia kembali. Saat itu juga Kelvinmu berkata, kami akan mengantarkanmu untuk mengambilnya, lalu pergi ke tempat pertemuannya. 2 jam yang diberikan hampir tiba, Amandamu demi memperjuangkan waktu, langsung mengiyakan saran Kelvinmu. Mereka bertiga dengan cepat pulang ke villa keluarga Mo. Ricky Mo dan Charles Mo, semuanya belum kembali. Amandamu keluar mengambil kartu hitamnya. Amandamu berjalan sambil mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Sebelumnya dia mendapat telepon dari penculiknya, terlalu cemas, sampai-sampai dia lupa untuk lapor ke polisi. Siskamu melihat dia sedang menelepon, dengan cemas bertanya, kamu telepon siapa? Penculik yang tadi menelponmu lagi. Telepon polisi, lapor polisi. 10 miliar ini tidak bisa diberikan begitu saja ke penculik. Novia harus diselamatkan, uangnya juga tidak bisa diberi ke penculik. Siskamu mendengar Amandamu berkata lapor polisi, terlihat bingung, lalu baru berkata, lebih baik jangan lapor polisi dulu, tebus dulu Mama baru bicarakan lagi, kita harus melihat rupa penculiknya, sampai saat itu baru lapor polisi agar lebih mudah untuk menangkapnya. Tidak bisa, aku harus lapor ke polisi dulu. Siskamu tidak menyangka, Amandamu bersikeras, langsung merebut ponselnya dan mematikan sambungan teleponnya, memarahinya, untuk apa buru-buru lapor polisi. Kamu ingin membuat mamamu sendiri terbunuh. Kalau sampai penculik tahu, lalu mereka membunuhnya. Aku tahu Novia memperlakukanku lebih baik daripada kamu. Tetapi kamu juga jangan menyakitinya. Tak peduli bagaimanapun Novia adalah mama yang melahirkan dan merawatmu. Siskamu terlihat sangat meyakinkan saat mengatakannya, sampai Amandamu sendiri hampir mempercayainya. Diam, walaupun perkataan Siskamu itu benar, tetapi Amandamu memilih untuk tidak mendengarnya. Tidak peduli apapun, memang Novia adalah ibunya. Penculik itu menelepon kembali. Penculik itu menyebutkan alamatnya, berkata, hanya kamu yang bisa datang ke sini, kalau sampai ada polisi atau ada orang lain yang datang, kami akan membunuhnya. Amandamu menyalakan loudspeaker, Kelvinmu dan Siskamu juga mendengar perkataan penculik itu. Amandamu merasa ada yang aneh. Amandamu merasa penculik itu dari awal sampai akhir hanya menyerangnya, sama sekali tidak menyebut Kelvinmu. Hanya karena dia Nyonya Mo, mereka mengira kalau dia memiliki banyak uang, lalu menculik Novia. Meskipun perkataan itu masuk akal, tapi perilaku penculik itu terasa berlebihan. Siskamu bertanya lebih dulu kepadanya, kenapa dia hanya mau kamu sendiri yang pergi? Ini tidak aman, kata Kelvinmu, kamu menyetir mobil Siskamu di depan, kita mengikutimu dari belakang. Kelvinmu dan Siskamu, saat ini, mereka menunjukkan antusias dan kesungguhannya dalam upaya menolong Novia. Meskipun Amandamu merasa ada yang aneh, tapi tidak mencurigai atau apa, lagi pula Novia dan mereka sudah hidup bersama selama 20 tahun lebih. Kelvinmu selesai berbicara, juga bertanya ke Amandamu, kamu bisa menyetir tidak? Amandamu menggigit bibirnya, dengan tersenyum berkata, bisa. Selama 4 tahun kuliah, Amandamu sudah mulai membekali diri sendiri, bisa mengerjakan skrip kecil, kadang dia mendapatkan uang yang banyak,
kadang juga mendapatkan sedikit saja, selain biaya kuliah dan biaya hidupnya, dia juga mengeluarkan uangnya sendiri untuk belajar menyetir. Penculik itu memberinya alamat, tempat yang dituju merupakan sebuah garasi terlantar yang ada di pinggir kota, tempat itu sangat sepi. Setelah menemukan tempatnya, langsung mengetik pesan, memberikan alamat itu ke Lucy Sen, menyuruh Lucy Sen untuk membantunya lapor polisi. Amandamu sekarang buru-buru pergi ke sana, kemungkinan besar penculik itu ada di jalan sedang mengawasinya, karena itu dia hanya bisa minta tolong ke Lucy Sen untuk melaporkannya ke polisi. Setelah pesannya berhasil dikirim, Amandamu langsung menghapusnya. 89 bermargamu juga. Amandamu menyetir sambil memperhatikan apakah mobil Kelvin mengikutinya dari belakang. Saat hampir tiba ke tempat garasi mobil yang tidak terpakai, ada sebuah tikungan. Setelah Amandamu berbelok, mobil Kelvin tidak terlihat lagi. Amandamu menghentikan mobilnya di depan pintu garasi. Tirai pintu garasi yang berkarat ditarik ke atas, keluarlah seorang laki-laki yang besar tinggi, dia memakai masker, memandang Amandamu dengan tatapan suram. Apa kamu Amandamu? Benar, Amandamu menganggukkan kepala. Uangnya sudah dibawa. Amandamu berkata dengan dingin, aku mau lihat mamaku dulu. Lelaki itu melihat sekeliling, memastikan Amandamu sendirian. Membalikkan tubuh lalu masuk ke dalam, kamu ikut denganku. Amandamu mengikutinya masuk ke dalam. Garasi yang sudah lama tidak terpakai, kosong dan berantakan, lantainya penuh dengan debu yang tebal, tergeletak barang-barang yang sudah tidak terpakai. Amandamu mengikutinya dari belakang, dari jauh terlihat Novia Xiao yang disandera duduk di atas kursi. Rambut Novia Xiao yang biasanya tertata rapi sekarang berantakan, raut wajahnya pucat, terlihat sedikit tua. Bagaimanapun cantik rupanya, tapi tetap saja dikalahkan oleh usia. Novia Xiao melihat Amandamu, di dalam matanya terpancar kegembiraan, suaranya sedikit serak, Amandamu, akhirnya kamu datang juga. Kamu tidak apa-apa, Amandamu maju beberapa langkah, tanpa ekspresi melihat dia. Novia Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum, karena kamu sudah datang, aku tidak mungkin ada masalah. Cepat kamu berikan uangnya kepada mereka. Mereka hanya menginginkan uang. Saat ini, lelaki yang tadi membawa dia masuk, menjulurkan tangan untuk menghadangnya, sudah, mana uangnya? Waktu yang kamu berikan terlalu singkat, aku belum mendapatkan uang tunai sebanyak itu. Amandamu bicara dengan tenang, kamu juga tahu aku Nyonya Mo, tentu saja kamu juga tahu perusahaan Mo mempunyai kartu hitam yang hanya dimiliki beberapa orang, bisakah aku menggunakannya? Begitu lelaki ini mendengarnya, raut wajahnya berubah, kamu mempermainkan aku. Kamu anggap aku ini bodoh. Kalau aku mengambil kartu hitam ini, kamu bisa menyuruh orang untuk memblokir kartu ini, kemudian lapor polisi untuk menangkap kami. Raut wajah Amandamu berubah, dia memang berpikir seperti ini. Tiba-tiba anak buahnya yang berada di belakang lelaki itu maju dan mengatakan sesuatu. Lelaki yang memakai masker, menjulurkan tangan dan berkata, bisa saja aku melepaskan wanita tua ini, tapi kamu harus mengambil uangnya bersama aku. Boleh, Amandamu sedikit pun tidak melihat ke arah Novia Xiao, langsung menyetujuinya. Setelah mereka melepaskan Novia Xiao melihat Amandamu, dia berkata dengan panik, Amandamu kamu harus berhati-hati. Kemudian berlari dengan cepat. Amandamu menggigit bibirnya, tidak berbicara apa-apa. Amandamu mengeluarkan kartu hitam itu, memberikannya kepada laki-laki itu, lelaki itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia baru saja mengulurkan setengah tangannya, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berbalik menuju ke belakang Amandamu, memukul lehernya dengan keras. Amandamu belum sempat berkata apa-apa, pandangannya menjadi gelap, saat hampir pingsan, Amandamu kembali mengingat semua peristiwa yang terjadi hari ini. Baru sadar ternyata banyak sekali keganjilan, tapi sudah terlambat. Saat Amandamu tersadar, dia menemukan dirinya sudah berada di tempat lain, dan bukan lagi di garasi itu. Ingatannya belum pulih benar, samar-samar terdengar suara orang yang berbicara. Yang menyewa kami juga bermargamu. Keluarga wanita ini. Dendam yang seperti apa ini, kalau kita membuat wanita ini, apakah keluargamu tidak mencari masalah dengan kita? Kamu lupa masalah penyanderaan Nyonya Mo 10 tahun yang lalu, pada akhirnya tidak bisa membuat orang tenang,
orang kaya semacam ini, yang diinginkan harga diri. Tiba-tiba Amandamu teringat, seluruh tubuhnya membeku, rasa dingin masuk ke seluruh tubuhnya. Saat dia pergi ke rumahmu, memecahkan mangkuk Siskamu tidak marah. Siskamu melarang dia lapor polisi. Saat itu Amandamu benar-benar terlalu cemas, karena menyangkut nyawa seseorang, meskipun di dalam hatinya sudah tidak mengharapkan Novia Xiao, tapi dia tidak bisa membiarkan Novia Xiao mati begitu saja. Amandamu masih kurang berpengalaman, tidak bisa menandingi mereka berdua, Kelvin dan Siskamu. Kakak besar, dia sudah sadar. Orang yang berbicara itu melihat Amandamu sudah sadar. Wajah Amandamu dingin membeku, ketenangannya tidak seperti orang yang disandera. Aku sudah mendengar ucapan kalian tadi, orang yang menyewa kalian Kelvin dan Siskamu. Salah satu lelaki itu mendengus dengan tidak sabar, sudah hampir mati untuk apa bertanya seperti ini. Sebelum mati aku harus mengetahuinya dahulu. Amandamu berbicara sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Melihat dia berada di sebuah ruang tamu yang disewa, ada sofa dan ruang makan, dia disandera di atas kursi, diikat dengan kencang, tubuhnya terasa sakit. Untuk apa memberitahu kamu? Anggap saja mereka menyewa kami, kalau kamu mati jangan menyalahkan kami, hanya dapat menyalahkan nasib kamu yang tidak baik. Lelaki itu melihat Amandamu cantik, dengan senang hati berbicara dengannya. Amandamu merasa, nasibnya memang tidak baik. Dia terlalu meremehkan strategi Siskamu. Dalam peristiwa penyanderaan Novia Xiao ini, peranan apa yang dia mainkan? Apakah dari awal dia sudah mengetahui rencana Siskamu, tapi dengan senang hati bekerja sama dengannya untuk menipu dia mendapatkan kartu hitamnya, dan tidak mempedulikan hidup matinya Amandamu? Lelaki lain melangkah maju dan menatap Amandamu dengan waspada, jangan bicara omong kosong dengannya, makin cepat menyelesaikannya makin cepat meninggalkan kota J. Siapa yang mulai terlebih dahulu? Kakak besar kamu duluan. Amandamu menggerakkan tubuhnya, hatinya menciut, menggunakan instingnya, dia memberontak beberapa kali, tapi ikatannya terlalu kencang, sama sekali tidak bisa bergerak. Saat di bar 456 dahulu, Siskamu ingin mencelakainya, karena keberuntungan nasibnya dia bisa lolos. Kali ini, apakah dia benar-benar tidak bisa lolos? Amandamu tidak rela. Amandamu memaksa dirinya untuk tenang, mengangkat sedikit kepalanya, membuat dirinya terlihat lebih percaya diri. Kalian benar-benar mengira keluarga Mo begitu mudah diusik. Apakah orang yang pernah ikut serta dalam penyanderaan Nyonya Mo dulu, masih hidup sampai sekarang? Meskipun keluarga Mo sangat menjaga harga diri, tapi apakah mereka bisa bersabar terhadap orang yang mencoba menginjak harga dirinya? Orang yang mereka sebut sebagai Nyonya Mo, adalah Ibu Riki Mo. Melihat perubahan sikap dari kedua lelaki itu, Amandamu melanjutkan bicara, meskipun Siskamu sudah memberikan kalian banyak uang, belum tentu kalian bisa hidup dan berfoya-foya. Kalau kalian melepaskan aku sekarang, meninggalkan kota J, keluarga Mo tidak akan mempersulit kalian. Wanita ini sedang menakuti kita. Memang aku sudah tidak mau hidup terlalu lama, anggap saja keluarga Mo tidak mencari masalah dengan aku, polisi juga tidak akan melepaskanku, aku belum pernah tidur bersama wanita sesempurna ini, hari ini aku harus memperkosa kamu. Sambil berkata, lelaki ini menjulurkan tangan merobek baju Amandamu. Dalam sekejap wajah Amandamu memucat. Jangan takut, pasti masih ada cara lain. Jaket Amandamu ada resleting, penyandera itu bisa membukanya dengan mudah, langsung menjulurkan tangan meraih dan masuk ke dalam baju sweaternya. 90 berjalan bersamaku. Insting untuk bertahan hidup, Amandamu berjuang dengan keras, sampai kursinya jatuh. Babi. Penculik itu mengeluarkan makian. Dia menendang perut Amandamu, mengulurkan lengannya dan menarik rambutnya, ingin menariknya sampai dia berdiri. Kaki penculik itu memiliki tenaga yang kuat, sampai membuat Amandamu mengeluarkan keringat dingin. Sekarang otaknya sudah tidak memiliki banyak akal lagi, dia hanya mau melepaskan diri dari tangan penculik yang menjijikan itu. Penculik itu menarik rambutnya, saat masih belum ditarik olehnya. Pintu ruangan itu ditendang oleh orang yang ada di luar. Terdengar suara, brak, yang sangat keras, terlihat sangat tiba-tiba. Rambut Amandamu yang ditarik itu terasa sakit, dia dengan kuat menggigit bibirnya. Melihat ke arah pintu.
Saat dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depan pintu, dia membiarkan rasa takut menenggelamkannya seperti air pasang, air matanya seperti kalung manik-manik yang putus. Jatuh satu demi satu. Meskipun dia sedang menangis, tetapi dia sama sekali tidak mengeluarkan suara tangisan, malah tersenyum melihat ke arah orang yang ada di pintu, berkata, Charles Mo, kamu datang. Saat melihat Charles Mo, Amanda Mu baru mengakui sebelumnya dia selalu mempertahankan sikap dingin. Di alam bawah sadarnya dia merasa akan ada satu orang yang datang menolongnya. Orang yang bisa menolongnya itu, pasti orang yang dia kenal, yang paling hebat. Tapi yang dia kenal, orang yang paling hebat, adalah Charles Mo. Ricky Mo sedang melihat keadaan yang ada di dalam. Tangannya mengepal, di sekelilingnya ditutupi dengan atmosfer yang menyeramkan, seperti Ashura yang merangkak dari neraka. Melihatnya, membuat orang merasa was-was dan ketakutan. Dua orang penculik itu kaget, kamu siapa? Orang yang bermargamu yang menyuruhnya menyekap Amanda Mu, tapi tidak berkata kalau ada orang yang akan menolongnya. Di kehidupan selanjutnya tanyakan kepadaku pertanyaan itu lagi. Ricky Mo berjalan selangkah demi selangkah ke arah mereka sambil menatap mereka, dengan suara yang rendah dan dingin seperti es berkata, karena di kehidupan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Begitu ucapannya terlontar, tiba-tiba langkah kaki laki-laki itu menjadi cepat, dalam 2 langkah sudah bisa sampai di hadapan mereka, saat mereka masih belum melihat jelas gerakannya, dia sudah menjatuhkan mereka berdua ke tanah, terdengar suara tubuh yang mengerang kesakitan. Ricky Mo berjongkok, dengan hati-hati melepaskan ikatan tali yang melingkar di kursi Amanda Mu, dengan sangat cepat melepaskan ikatan tali itu. Di wajahnya tak terdapat ekspresi sama sekali, tapi terasa aura yang tak enak keluar dari dirinya, terlihat lebih menakutkan dari hari-hari biasanya. Tetapi saat itu Amanda Mu tidak merasa khawatir, karena dia melihat tidak ada orang lain yang masuk selain Charles Mo. Juga bisa dikatakan, Charles Mo datang sendirian. Charles Mo bertanya kepadanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu kok sendirian. Walaupun Amanda Mu juga tidak tahu bagaimana Ricky Mo bisa menemukannya di sini, tetapi terlalu bahaya kalau Ricky Mo datang ke sini sendirian. Aku sendiri, sudah cukup. Saat Ricky Mo berbicara, dia sedikit menurunkan pandangan matanya, membuat orang lain tidak bisa melihat dengan jelas tatapannya. Ricky Mo dengan nada suara memerintah berkata, kamu tunggu aku di luar. Amanda Mu melihatnya begitu percaya diri, membuatnya merasa tenang, tetapi, begitu Amanda Mu melangkahkan kaki, dia baru sadar kalau tubuhnya sangat lemas, benar-benar tidak kuat berjalan. Meskipun tidak terlihat dari penampilannya yang tenang, tapi tubuhnya menunjukkan semuanya. Amanda Mu sangat takut. Tiba-tiba, Ricky Mo mengulurkan tangannya menarik dasinya sendiri, menutup mata Amanda Mu dan mengikat dasi itu di kepala Amanda Mu, mendudukkan Amanda Mu di kursi, lalu mendorong kursi itu ke pojok ruangan. Lalu, Ricky Mo dengan perlahan mengatakan sesuatu di telinganya, ini akan selesai dengan sangat cepat. Lalu, Amanda Mu mendengar suara tinju dan suara teriakan, dan juga, bau darah. Semakin lama bau darah itu semakin kuat, suara teriakannya juga sudah hilang. Akhirnya, ruangan itu menjadi tenang. Amanda Mu merasa tangannya digenggam oleh kepalan tangan yang besar dan lebar, diikuti dengan suara, Charles Mo, sudah, ayo kita jalan. Amanda Mu mengulurkan tangannya mau melepas ikatan yang menutupi matanya, tapi malah ditahan oleh tangan Charles Mo. Keluar dulu, ikuti aku. Dengan mata yang tertutup, pandangan yang ada di hadapannya hanya kegelapan, Amanda Mu berjalan digandeng oleh Charles Mo, baru kali ini Amanda Mu merasakan ketenangan. Ini membuat dirinya sendiri menjadi sedikit takut. Setelah keluar dari pintu, Charles Mo membuka penutup matanya. Amanda Mu mengedip-kedipkan matanya. Langit sudah gelap, tapi masih bisa melihat rumput kering yang ada di sekitar. Jelas lokasi mereka masih di pinggiran kota, hanya saja dari garasi terbengkalai, berpindah ke tempat ini. Tangan kedua orang itu masih saling bergenggaman, tangan Amanda Mu sangat dingin, tetapi tangan Charles Mo sedikit hangat. Untuk pertama kalinya, Amanda Mu tidak berusaha menghindarinya, tidak melawan juga saat Charles Mo menggenggam tangannya. Untuk kali ini saja. Sebelum pergi, Amanda Mu melihat ke belakang dengan sedikit takut,
Kebetulan dari sela-sela pintu yang ada di dalam, dia melihat dua penculik tadi berbaring di atas genangan darah. Salah satu dari penculik itu menatap dengan ke arah mereka, terlihat seperti mati tapi matanya tidak tertutup. Mati tapi tak menutup matanya. Tubuh Amandamu menjadi merinding karena pemikirannya sendiri. Dua orang yang tadi hidup, sudah dipukul sampai mati oleh Charles Mo. Merasa Amandamu agak aneh, Charles Mo menoleh melihatnya, tidak tahu sedang memikirkan apa, lalu membungkuk dan tiba-tiba menggendongnya. Aku bisa jalan sendiri. Amandamu menolaknya, tanpa sadar merangkul lehernya. Charles Mo tak mengatakan apapun. Amandamu menyadari, sejak Charles Mo muncul sampai sekarang, sepertinya dia tidak terlalu bicara banyak. Charles Mo langsung menggendong Amandamu sampai ke mobil. Amandamu ingin menanyakan banyak pertanyaan, tetapi di dalam mobil terlalu hangat, di sampingnya juga ada Charles Mo, dia yang dari tadi tegang menjadi tenang, lalu tertidur karena kelelahan. Setelah Ricky Mo menyetir agak jauh, Ricky Mo baru menyadari Amandamu sudah tertidur. Amandamu terlihat tidak terlalu menyedihkan, rambutnya berantakan sedikit, sama sekali tidak ada luka atau goresan di wajah dan tangannya. Amandamu terlihat ketakutan sampai seolah nyawanya hampir melayang dari tubuhnya. Yang paling Ricky Mo benci adalah penculik. Mereka sudah seharusnya mati. Saat itu, tiba-tiba ponsel Ricky Mo berbunyi. Doni yang meneleponnya. Tuan muda, Tuan ada di mana? Nada suara Doni terdengar sedikit cemas, tadi dia mendengar Tuan muda pergi mengendarai mobil, tidak tahu mau kemana. Ricky Mo dengan suaranya yang tenang, berkata, aku akan memberikan alamatnya kepadamu, bawa orang ke sana untuk bereskan sisanya. Doni termenung sejenak, baru membalas dengan hormat, baik. Penghangat yang terus dinyalakan di mobil, membuat Amandamu terbangun kepanasan. Di sebelahnya tidak ada sosok Charles Mo. Amandamu menoleh dan melihat sosok seorang yang tinggi dari jendela berbaur dengan langit malam, juga setitik percikan api. Amandamu membuka pintu mobil, dia menggigil oleh angin malam di musim dingin. Mendengar suara gerakan, Charles Mo menoleh, jangan keluar dari mobil, aku akan kembali setelah menghabiskan rokok ini. Selanjutnya 91, Charles Mo sedang menenangkan dia.